Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kami akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Kairapos untuk pelaku UKM yang memiliki usaha seperti retail dan lain sebagainya, yang tentunya kategori usahanya bersifat penjualan item barang, di mana penjualannya tidak yang rumit, yang kategorinya masih yang simple gitu. Baiklah, kita lanjut pada proses login dari Kairapos ini. Di sini ada username dan password yang biasanya sudah diberikan bagi pengguna Kairapos. Kemudian Anda ataupun teman-teman bisa mengklik tombol login ataupun enter pada keyboardnya. Nah, seperti ini. Nanti akan ada muncul notifikasi pesan bahwa selamat kamu berhasil login. Nah, di sini juga akan muncul form notifikasi barang ataupun item barang yang stoknya sudah hampir habis ya. Ini sesuai dengan kategori stok minimal yang kita buat ataupun yang kita input pada menu barang nantinya. Nah, kita close terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa menu besar yang ada pada Kairapos versi 2.1.0 ini. Yang pertama adalah data master, kemudian transaksi dan laporan, kemudian data user. Nah, untuk tahapan pertama yang perlu kita input ataupun yang kita isi adalah data master. Di sini ada 3 submenu yang perlu kita isi ataupun yang harus kita kelola terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah item barang atau submenu barang. Ini adalah barang atau produk yang akan kita jual ya untuk usaha kita. Apapun itu jenis usaha kita, yang jelas selagi usahanya itu bersifat menjual barang, item barang. Jadi untuk versi 2.1.0 ini sudah cocok ataupun pas untuk dipakai untuk transaksi penjualannya. Di sini ada kode barang ya. Jadi yang perlu kita input ini adalah kode barang. Kode barang ini sendiri adalah kode yang biasanya dari produk ataupun barang yang kita jual itu seperti kode garis ya, batang, atau lebih dikenal dengan barcode ya. Di sana ada nomor kode yang bisa kita inputkan. Jadi ketika nanti transaksi, nomornya sama dengan nomor yang ada pada barang tersebut. Nah, gitu ya. Atau kode barang ini Anda mau input ataupun teman-teman mau input sendiri sesuai dengan kode, sesuai dengan nama toko teman-teman. Nah, itu bisa juga kita lakukan. Nah, kalau saya contohkan di sini kita buat kode sendiri ya. 223. Nah, jadi kalau misalnya kode sesuai dengan produk yang ada di label yang kita jual itu, produk yang kita jual itu biasanya kodenya lebih panjang gitu ya. Kemudian nama barangnya kita isi sesuai dengan nama produknya. Contohnya kita buat rokok Samsu ya. Jadi kita anggap ini adalah usaha retail harian ya, toko atau grosiran harian. Kemudian stoknya misalnya ada 50. Nah, untuk usaha yang sifatnya stoknya itu yang multi satuan, mungkin yang untuk versi 2.1.0 ini tidak bisa kita set satu kode barang untuk berbagai macam multi satuan, tetapi kita bisa mengakalinya dengan cara membuat nama barang yang berbeda. Misalnya nama barang kita yang jual ini dalam bentuk eceran bungkus.
Nah, makanya kita buat nama rokok Samsu bungkus. Nah, bungkus ya. Kemudian stoknya ada 50. Kemudian stok minimalnya kita isi 5. Modalnya kita buat misalnya harganya 20.000. Untuk harga grosiran kita jual dengan harga ataupun tambahan profit sebesar 3.000, dan harga ecerannya kita ambil keuntungan ataupun profitnya sebesar 5.000. Jadi yang perlu diisi di sini adalah profitnya gitu ya. Kalau Anda ingin menjual atau teman-teman mau jual untuk harga grosir sebesar 23.000, berarti profit yang kita isi di sini adalah 3.000. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jual untuk harga eceran ataupun untuk publik yang bukan pelanggan tetap, itu kita kasih profitnya 5.000 sehingga nanti harga jualnya menjadi 25.000. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik simpan ini atau menekan Ctrl dan S pada keyboard laptop atau komputer teman-teman semuanya ya. Nah, seperti ini ada pesan informasi input data barang berhasil dilakukan. Kemudian tekan OK. Item barang langsung otomatis masuk ke data tabel database barang ini. Nah, seperti ini. Jadi jika suatu saat data barang ataupun item ini ada mau diubah harga modalnya atau harga grosirnya, teman-teman bisa klik 2 kali di item barangnya yang mana yang ingin diubah. Seperti ini, klik 2 kali. Nah, jadi kode barang ketika udah input pertama sekali itu tidak bisa diedit kembali ya ke depannya. Jadi harus dihapus jika memang kode barangnya berbeda ya dengan yang teman-teman inginkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau modalnya berganti, kita tinggal ubah, dia otomatis akan merubah harga grosir dan eceran sekaligus jika profit untuk grosirnya dan ecerannya tetap. Misalnya kita ubah harga modalnya menjadi 25.000. Nah, jadi otomatis harga grosir itu akan naik jadi 28.000, eceran 30.000 sesuai dengan profit yang kita masukkan. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini kita close dulu. Kita ingat kodenya 223 ya. Nah, di sini ada data supplier. Data supplier ini teman-teman bisa isi jika memang nanti ada proses pembelian kepada supplier atau distributor. Kalau untuk proses inputnya hampir sama seperti pada input data barang tadi. Kalau kita kasih contoh, ini misalnya nama suppliernya CV Berkah, kemudian nama kontaknya Doni, nomor HP-nya misalnya bisa 0813 65 788 900. Alamatnya misalnya Jalan Subang Raya. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik save pada form data supplier ini. Nah, hampir sama seperti input data barang tadi, input data supplier berhasil dilakukan. Nah, otomatis masuk ya. Kemudian data pelanggan. Nah, data pelanggan ini perlu kita isi jika kita memiliki data pelanggan tetap. Tapi kalau misalnya untuk penjualan secara umum ya, kita sudah ada data nama umum. Tetapi kalau misalnya teman-teman kira-kira mau membedakan lagi data pelanggan ataupun ingin mendata pelanggan yang ada ataupun untuk toko teman-teman, ya silahkan diisi. Misalnya namanya Roni, nomor HP-nya 0813 65 567 543, alamat Jalan Garuda Sakti. Nah, ini ada tipe pelanggan.
yang bisa teman-teman isi ada pribadi dan grosir. Pribadi ini akan berpengaruh jika kita pilih tipe pribadi. Jadi ketika transaksi nanti yang akan kita lihat ke depan, bahwa ketika transaksi harga yang akan didapat oleh si Roni, misalnya kita isi dengan tipe pelanggan pribadi, itu akan mendapatkan harga sesuai dengan harga eceran. Tetapi kalau kita tipe pelanggannya kita buat grosir, maka harga yang akan didapat ada sesuai dengan harga grosir nantinya, yang sesuai kita set di awal input data barang tadi ya. Misalnya ini kita set pribadi saja atau grosir Roni ya. Kemudian klik save. Nah, seperti ini. Langsung otomatis masuk ke dalam tabel data. Itu untuk data master. Jadi cukup simpel ya untuk usaha yang kira-kira baru dimulai. Jadi untuk aplikasi Kaira POS versi 2.1.0 ini sangat baik dan sangat simpel digunakan, sangat mudah ya. Kemudian di proses transaksi. Jadi ketika kita sudah input di data master tadi, kita data barang ya, paling utama itu adalah data barang di data master ya. Itu kita sudah bisa melakukan proses transaksi. Yang kita lihat di sini ada menu pertama kasir. Jadi untuk proses transaksi penjualan itu menu yang kita pilih adalah kasir. Nah, form kasir ini jika kita ingin transaksi tiap hari ya, ketika tidak ada lagi input data barang, formnya ini bisa kita perlebar atau perbesar dengan klik maximize ya. Nah, di sini akan ada form yang berisi nomor transaksi, tanggal transaksi, kemudian pelanggan, dan nama kasir. Nama kasir ini sesuai dengan nama user dari yang pengguna yang login ya. Misalnya tadi yang login dengan nama A ya, maka namanya akan muncul di sini A. Nah, jadi untuk tipe pelanggan tadi ini ada umum yang ini yang konsepnya pribadi ya. Kemudian nanti ada Roni tadi yang datanya si grosir. Nah, baiklah teman-teman. Untuk proses transaksinya, jika kita menggunakan alat scanner, ya, kita cukup klik di sini, kemudian kita scan pada barang atau item yang akan kita jual. Tapi kalau kita tidak memiliki alat semacam scanner, kita bisa melakukan pencarian nama barang dengan mengklik ataupun mengetik pada keyboard ya. Ctrl C ya, ini di sini ada keterangan search. Nah, seperti ini akan keluar data cari barangnya. Misalnya kita buat tadi adalah rokok Samsu bungkus ya. Nah, di sini ada nih ya. Ketika mau pindah ke tabel ini, klik tab. Kemudian untuk menutup ini nanti adalah Ctrl X. Kemudian backspace kembali ke pencarian di sini. Nah, jika kita udah pencarian ini udah hampir jumpa, kita klik tab, kita select ke bawah ya, page down-nya di keyboard. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, item barang akan langsung masuk ke list pemesanan atau belanjaan si pelanggan tadi. Nah, kemudian kita tutup dengan Ctrl X ya. Nah, itu totalnya 25.000. Nah, kalau teman-teman ingin ubah quantity ya, misalnya ini itemnya 1 ya, cukup tekan Ctrl Q. Misalnya kita isi dengan jumlah berapa mereka beli, misalnya pelanggan itu misalnya ada 3. Kemudian kita ganti 3, ketik 3 angka 3 di keyboard. Kemudian teman-teman enter. Nah, secara otomatis harga barang itu akan langsung berubah menjadi 75.000 dengan perkalian 3 dikali 25.000. Nah, misalnya kita ingin set diskon gitu, ataupun kita memberikan harga pengurangan lah untuk si pelanggan ini, teman-teman bisa klik Ctrl D ya, set diskon di sini, Ctrl D.
Nah, diskon di sini akan dihitung per item ataupun per pieces ya. Jadi teman-teman harus memperkirakan kalau misalnya mau ngasih dari total 75.000 itu menjadi 72.000, berarti otomatis satu tiap barang itu teman-teman kasih diskon Rp1.000. Nah, ketik seperti ini, kemudian teman-teman enter. Nah, itu harga jual yang kita kasih ke mereka atau si pelanggan tadi 72.000. Selanjutnya tekan Ctrl B untuk bayar ya, ini bayar. Artinya untuk dia memindahkan kursor kita ke sini, tekan Ctrl B. Nah, bayar ini artinya si pelanggan memberikan uang dengan nilai uang tertentu. Misalnya dia memiliki uang 100.000 gitu kan. Dan ataupun dia memiliki uang yang pas gitu. Ini sesuai dengan angka atau nominal uang yang diberikannya kepada kasir. Misalnya kita contohkan adalah 100.000. Nah, berarti kembalinya nanti akan menjadi 28.000. Nah, jadi otomatis langsung perhitungkan di sistem kasir Kairapos ini. Selanjutnya teman-teman bisa mencetak ya ataupun menyimpan. Ini kalau stroke Ctrl S, jadi untuk kalau cetak stroke jika ada nanti perangkat printer stroke-nya itu Ctrl S ya. Tapi kalaupun tidak ada tetap Ctrl S juga gitu ya. Nah, setelah Ctrl S penjualan barang berhasil disimpan itu notifikasi atau pesannya. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, di sini ada pesan apakah teman-teman ingin print stroke atau tidak. Jika memiliki perangkat printer stroke, silahkan teman-teman klik yes untuk ngeprint stroke-nya gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada ataupun kita masih hanya untuk pencatat sebagai pencatatan digital saja, ya berarti kita klik no gitu. Oke, seperti itu. Kita close ya, karena kita akan menjelaskan menu yang lainnya. Bagaimana cara kita melihat hasil transaksi kita tadi? Teman-teman cukup klik menu atau submenu rekap dari transaksi tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat ya proses transaksi pada hari ini tadi ya, tanggal 30 Oktober jam 9:27:51. Nah, ini total belanja 72.000, yang dibayar adalah uang 100.000, kemudian hitung tidak ada, kasirnya atas nama tadi Sam, ya, pelanggannya adalah umum. Nah, itu dia, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini di rekapan data ini kita sudah bisa melihat jumlah transaksi dari penjualan kita hari ini ya. Hari ini jumlah pendapatan kita, kemudian hutangnya. Nah, jika teman-teman ingin melihat dari transaksi sebelumnya, teman-teman bisa ganti rank tanggal pertamanya, misalnya tanggal 1. Misalnya kita ingin melihat dari tanggal 1 sampai 30 Oktober, berarti sekitar 1 bulanan ya. Kita klik cari. Nah, ini ada transaksi yang sudah dilakukan sebelum tanggal 30. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini ada tabel data return penjualan. Ini menghubungkan jika kita membuka nanti item transaksi. Jadi rekapan transaksi ini adalah transaksi data nomor sesuai nomor transaksinya. Kemudian ketika kita mau lihat item barang yang dibeli tadi, kita bisa klik 2 kali di selnya gitu ya, sel tabelnya. Nah, seperti ini akan muncul item barangnya, rokok Samsu jumlah ini, seperti itu ya. Nah, jika ada nanti pengembalian ya, return penjualan, dia nanti akan muncul di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lihat proses return penjualan. Nah, untuk return penjualan ini sesuai dengan invoice atau nomor transaksi yang tadi kita lakukan. Jadi kalau namanya return transaksi penjualan berarti ada pengembalian dari si pembeli kepada kita gitu, ataupun kita sebagai UKM gitu, usaha ya, yang punya usaha. Baik teman-teman, di sini ada tanggal returnnya, kemudian nomornya secara otomatis. Silakan pilih nomor invoice atau cari data ini. Nah, jadi kalau misalnya nomor invoice-nya lupa ataupun tidak ada, klik cari data.
Nah, ini kalau cari data kita akan dipilihkan atau dihadapkan pada semua data yang transaksi yang ada gitu. Nah, tetapi teman-teman bisa cek dengan nama barangnya saja langsung. Misalnya yang mau dikembalikan apa tadi kan, misalnya rokok Samsu ini tadi yang penjualan 223, ini jual belinya 3 tadi. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Klik 2 kali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini detailnya. Yang kita beli tadi adalah harganya 25.000, yang kita jual tadi harga 25.000, kita kasih diskon 1.000, total harga 24.000. Artinya pengembalian barangnya dan nilai uangnya adalah sebesar 24.000. Nah, kemudian jika kita mau ini di return, klik returnnya gitu. Nah, seperti itu, simple, sangat simple ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita sudah berhasil memasukkan returnnya gitu ya. Nah, kalau kita klik lagi di cari data, nah di sini akan kita lihat jumlah returnnya tadi adalah 1. Nah, kemudian yang bisa direturn lagi nanti adalah jumlah 2. Nah, jadi sesuai dengan item nomor transaksinya ya. Selanjutnya kita akan coba jelaskan yang proses transaksi pembelian. Untuk pembelian ini ada 2 menunya, ada pembelian, kemudian nanti ada return pembelian. Proses pembelian ini merupakan adalah proses membeli barang ataupun mengisi jualan toko kita itu dari supplier ataupun distributor. Biasanya masing-masing produk itu memiliki supplier atau sales ya. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan data supplier dari setiap produk kita gitu, barang kita. Ataupun ada juga beberapa supplier itu menyuplai ataupun mengisi barang yang berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman bisa isi proses pembeliannya. Misalnya contoh nomor transaksinya adalah 900. Jadi nomor transaksi ini adalah nomor yang biasanya struk ataupun invoice yang diberikan dari supplier tadi ya. Kemudian suppliernya kita contohkan adalah CV Berkah yang sudah kita buat sebelumnya di proses data master ya. Menginputkan data supplier. Kemudian tanggal pembelian ini sesuai dengan invoice ya, invoice yang diberikan oleh supplier tadi. Kemudian ini untuk item barang. Nah, teman-teman bisa ini isi barang yang akan kita beli pada supplier tersebut ataupun yang kita sudah lakukan transaksi. Misalnya kita buat rokok Samsu bungkus ya, dan kita tambahkan. Kemudian untuk isi quantity, teman-teman bisa klik di sini ya, klik 2 kali. Kemudian di edit ya, melalui keyboard backspace. Misalnya isi kita masukkan barang 30, jumlahnya 30, kemudian enter. Nah, harga barang di sini adalah harga sesuai dengan harga modal yang kita input di data barang. Kemudian bayarnya ini sesuai dengan jumlah yang kita bayarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah membayar lunas, berarti teman-teman masukkan harga 600.000. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma membayar 200.000, artinya ada hutang di sana. Nah, tentu nanti akan otomatis hutang akan terrekap ataupun terinput secara otomatis. Nah, itu seperti itu ya. Selanjutnya teman-teman bisa save ya. Maaf lupa ini kita sebelum nge-save saya ada yang mau dikasih tahu terlebih dahulu. Untuk harga barang ini ya teman-teman, jika misalnya harga barang tidak sesuai dengan harga modal kita, teman-teman bisa ganti di sini, misalnya harganya 22.000. Oke, enter. Nah, harusnya jadinya jumlah 660.000. Nah, teman-teman bisa isi di sini ya, sesuai dengan nilai bayar teman-teman kepada supplier tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita save.
Nanti akan ada informasi pembelian barang berhasil disimpan. Oke. Nah, hasil pembelian kita sudah berhasil. Nah, kita lihat di data master, data barang. Nah, rokok Samsu kita sudah bertambah ya jumlahnya. Yang sebelumnya adalah 50 ya, karena ada transaksi sebelumnya juga ya. Maka ini sekarang tinggal jumlahnya menjadi 78 ya. Nah, itu untuk proses pembelian ya, pembelian. Nah, di sini ada data. Nah, di sini ada data total biaya pengeluaran 660.000, hutang kita adalah 460.000. Nah, hutang kita yang harus dibayarkan. Nah, jika teman-teman ingin mau menghapus nilai hutangnya, misalnya nanti ke depan akan membayar bayar hutangnya, silakan teman-teman isi jumlah hutangnya. Nah, jika dia lebih pengetikannya di sini akan ada pesan pembayaran berlebih. Dia otomatis akan mengubah sesuai dengan jumlah hutang maksimumnya. Nah, kemudian teman-teman bisa klik bayar. Nah, dengan demikian hutang teman-teman sudah lunas atau nol. Nah ya, teman-teman sudah tidak ada lagi. Baiklah, untuk proses pembelian hampir sama seperti proses penjualan tadi. Tetapi kalau pembelian ini returnnya adalah pengembalian barang yang kita beli kepada si supplier atau si penjual kepada kita. Nah, di sini prosesnya cari data juga. Misalnya kita dari jumlah beli kita ini adalah 20 ya. Jumlah yang bisa diretur adalah 20. Maka kita perlu maaf sebentar. Nah, jadi suppliernya ini kita pilih dulu. Tadi misalnya kita belanja dari CV Berkah ya. Kemudian baru kita cari data. Nah, ini jumlah belinya adalah nih, rokok Samsu bungkus tadi cuma beli 30. Jumlah yang bisa di-return adalah 30 gitu. Misalnya kita return 1 ya. Ataupun 2 gitu. Nah, dan kembalian biayanya adalah 44.000. Kemudian kita klik return. Ya, sangat mudah sekali ya teman-teman ya penggunaannya. Tidak terlalu ribet gitu. Baik, nanti untuk laporan bisa teman-teman lihat di proses transaksi seperti ini. Nah, di sini untuk transaksi kita tidak bisa melihatnya. Di sini hanya transaksi penjualan ya. Jadi data penjualan saja yang tercatat di sini. Ini teman-teman bisa filter berdasarkan tanggal. Nah, seperti ini, melihat pendapatannya, jumlah transaksi, nilai aset toko, keuntungan, hutang, ya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman, jika melihat di sini ada menu stok kosong pada laporan ya. Nah, stok kosong ini adalah daftar list nama barang yang stoknya udah sampai mau habis gitu. Dan ini bisa teman-teman print review ya. Nah, seperti ini nanti nama toko Anda ya, alamatnya, kemudian nomor HP. Kemudian nanti teman-teman bisa ekspor ya ke Excel, PDF atau Word. Kemudian di sini ada laporan barang. Nah, ini ada laporan per tanggal. Jadi di sini sudah ada data barang, item barang, kemudian ada total terjual, jumlah masuk. Ini jumlah masuk berdasarkan jumlah pembelian kita. Ya, total terjual jika ada memang barang terjual. Kita lihat di sebelumnya. Nah, seperti ini. Dia akan mengurutkan berdasarkan total terjual terbanyak. Jadi kita bisa mengetahui mana barang kita yang sangat laku ataupun yang laris ya. Kemudian kalau teman-teman ingin mengubah
user atau password. Nah, teman-teman bisa edit di sini ya. Dan di sini bisa juga teman-teman menambahkan admin atau operator. Jadi levelnya sudah ada dua, admin dan operator. Operator ini berfungsi sebagai kasir di sini. Kemudian admin ini yang bisa mengelola semuanya ya, semua fitur menu akan aktif. Tapi kalau operator dia hanya aktif untuk kasir saja. Nah, contohnya ini adalah B, defaultnya adalah passwordnya 1. Kita coba, kemudian kita enter. Nah, yang aktif cuman kasir atau proses transaksi, dan nama kasir di sini adalah B. Nah, itulah kira-kira teman yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan penggunaan kaidah pos ini dapat berjalan lancar untuk usaha Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.